seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Agustina Maulidiani. Dan saya Sulistyo Widowati dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif. Disiarkan dari kawasan Gedung Batanggaring, lantai 3, Kota Palangkaraya yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat di area XPLG Provinsi Kalimantan Tengah, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK bersama Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya atau FPUPR menggelar kegiatan pelatihan fasilitator Desa Mandiri Peduli Gambut pada tahun 2020. Kegiatan pelatihan fasilitator Bina Desa Mandiri Peduli Gambut tahun 2020 ini dilaksanakan pada hari Jumat 16 Oktober dan hari Sabtu 17 Oktober. Di ruang aula pertemuan Faperta UPR, kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama Direktorat Pengendalian Kerusakan atau PKG, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dengan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya atau Faperta UPR. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan memadukan cara offline atau tatap muka serta dengan cara online melalui sambungan virtual atau video conference yang diisi dengan sejumlah materi dari sejumlah narasumber berkompeten. Khususnya di kegiatan hari pertama, Jumat 16 Oktober 2020 ini, menghadirkan narasumber diantaranya Direktur PKG Ibu SPM, Ibu Budi Susanti, Kasubdit Pelestarian Bapak Aksari, serta Bapak Owin Jamasi. Pemberian materi juga akan berlanjut pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 besok dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten, di mana kegiatan ini juga diikuti oleh 16 orang tenaga fasilitator Desa Mandiri Peduli Gambut yang berasal dari 8 desa kelurahan dan 3 kabupaten yang terpilih dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Faperta UPR dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya. Saat dibincangi Kalteng News, Dekan Faperta UPR Dr. Susilawati MP menyampaikan upaya restorasi gambut merupakan sebuah keharusan mengingat banyaknya kerusakan lingkungan pada ekosistem lingkungan gambut, khususnya di areal XPLG yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Dengan sejumlah bukti, diantaranya berupa kekeringan dan kebakaran subsiden lahan, banjir dan tereksposnya sedimen berpirit dan atau kuarasi. Kemudian pembangunan kanal yang sangat masif dengan dimensi yang beragam dan memotong kontur telah menyebabkan lahan gambut menjadi kering dan sebagian mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence. Sebagaimana UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, restorasi adalah satu bentuk pemulihan fungsi lingkungan serta peraturan Menteri LHK nomor P 16 Men LHK Setjenkum 12/2017 tentang pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut menyatakan bahwa pemulihan fungsi ekosistem gambut merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi semula. Lebih lanjut, Dekan Faperta UPR Dr. Susilawati MP menyebutkan fasilitator yang dipilih merupakan memang warga asli dari desa tersebut, kelurahan setempat dengan alasan agar fasilitator tersebut bisa benar-benar menjalankan tugas dengan baik serta memahami betul akan permasalahan desanya masing-masing. Yang mana masing-masing desa kelurahan diwakili oleh 2 orang fasilitator dari masing-masing desa atau kelurahan, diantaranya fasilitator yang berasal dari Desa Babal, Kecamatan Karakuala, Kabupaten Barito Selatan, Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Desa Tabatan, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan.
kemudian Desa Pendabarania, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Desa Lehei Mangkutup, Kecamatan Mangtangai, Kabupaten Kapuas, Desa Tumbang Muroy, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, dan Kelurahan Penamas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kan memberi tugas nih untuk pertanian, karena di lahan gambut sejuta hektar dulu kan nih, lahan gambut ini banyak yang sudah rusak kan, sering terbakar setiap musim kemarau. Nah, jadi kementerian ini mempunyai program bagaimana kalau blok-blok di bekas bukan lahan gambut sejuta hektar dulu, dari blok A sampai blok E itu diadakan kegiatan atau program untuk masyarakat supaya mereka juga peduli dengan gambut. Jadi mereka tidak merusak gambut, malah istilahnya memelihara ekosistem supaya pertama tidak lagi terjadi kebakaran. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini memberdayakan masyarakat di desa supaya mereka tidak lagi akhirnya bekerja di lahan gambut, misalnya membuka lahan gambut untuk sayur-sayuran atau menanam, pokoknya membabat gambut lah gitu. Karena risikonya kan terbakar itu tadi dan merusak ekosistem gambut. Akhirnya mereka mengajukan program supaya masyarakat di desa ini artinya bisa mandiri secara ekonomi, mereka mandiri, mereka bisa membiayai hidup mereka tidak dengan merusak gambut. Dikatakan Dekan Faperta UPR menjadi harapannya juga kepada para fasilitator Desa Mandiri Peduli Gambut ini akan kembali ke masing-masing desa atau kelurahan dan akan didampingi oleh pendamping fasilitator desa yang berasal dari Faperta UPR, yang mana nantinya akan bekerja sama dengan masyarakat untuk memfasilitasi, membina, dan membentuk kegiatan masyarakat terkait pemberdayaan serta penguatan perekonomian masyarakat, juga peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kawasan gambut sehingga kawasan gambut dapat lestari dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Program ini pemerintah mau KLHK ini maunya masyarakat ini nanti punya penghasilan sendiri kan. Iya. Nah, terus dipilihlah desa-desa yang di dekat blok-blok yang membuka dulu untuk lahan wisata hektar. Nah, dipilih 8 desa, 7 desa, 1 kelurahan di 3 kabupaten tadi, Pulang Pisau, Kapuas, dan Barito Selatan. Nah, jadi masyarakat ini bebas mau program apa, misalnya di situ perikanan, mereka boleh mengembangkan perikanan ini bagaimana. Misalnya perikanan ini mereka bisa memelihara ikan, misalnya bikin kolam ikan, tapi mereka sulit pakannya misalnya, pakannya. Nah, bagaimana nanti pendamping dari UPR misalnya melatih mereka untuk membuat pakan. Jadi pihak kementerian ini menyediakan mesin membuat pakan. Nah, misalnya lagi kalau madu, kita ajarin mereka membuat lebah madu, nanti bahan-bahannya, alat-alatnya dibeli, dibiayai oleh kementerian. Semua program itu bisa asal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk juga revegetasi tadi, misalnya menanam buah-buahan lah, menanam tanaman hutan lah gitu. Nah, setelah itu mereka mau merekrut fasilitator ini nanti menjadi penggerak di desa ini. Makanya persyaratannya kan harus sarjana sebenarnya, minimal SMA kalau di desa itu. Tapi dia harus asli penduduk desa, nggak boleh orang luar. Karena mereka kan jadi motor nanti di desanya. Kalau orang luar kan nanti udah selesai pergi gitu. Nah, ini di situ dipilih penduduk desa sendiri, 2 orang dalam satu desa itu. Nah, makanya mereka diundang ke sini supaya mengerti tugas mereka sebagai fasilitator itu apa. Gitu. Dilatih oleh kementerian langsung tadi secara Zoom karena pandemi ini kan mereka nggak bisa datang secara Zoom. Jadi tugas Universitas Palangkaraya ini dalam satu desa itu kami dari pertanian mengirim 3 orang dosen. Mereka ini yang mengawasi, mendampingi karena
program ini kan dibiayai kementerian, uangnya itu langsung masuk ke kelompok ini tadi kan ada kelompok Siap. PPG itu. Ya. Jadi uangnya langsung ke situ, mereka disalurkan ini. Kelompok yang dibentuk fasilitator tadi Bu. Iya, di desa itu, di SK kan kepala desa. Misalnya nih programnya banyak, boleh satu kelompok aja dibentuk, programnya boleh banyak, 10 program misalnya. Iya. Pertanahan kehutanan boleh. Uangnya langsung dikirim ke mereka. Jadi UPR ini mengawas aja sih, namanya mengawas dengan membimbing mereka. Betul nggak dijalankan? Jadi selama 3 bulan itu kegiatan ini, nanti setiap kegiatan pendidikan ini ada urutan kegiatannya, nanti tim UPR datang. Kira-kira cukup Bu waktu 3 bulan yang Sebenarnya cukup aja, kan tadi sudah dijelaskan kalau untuk pengembangan mungkin nggak cukup, mungkin tahun depan lagi ada pengembangan. Tapi untuk membentuk misalnya kayak perikanan itu kan, misalnya ikan ini banyak nih, misalnya kayak di mana itu katanya ikan banyak di siap. Tabatan tuh banyak ikan. Kalau ikan berlimpah gini kan biasanya mereka cuma bikin ikan asin. Nah sekarang boleh mereka beli alat untuk membuat pupuk, membuat apa, boleh. Asal mereka bikin rencana kerja itu tadi, tim ini tadi yang di desa ini. Terus diasurkan siapa yang membiayai. Nah, jadi supaya masyarakat ini nantinya semakin berdaya Bu ya. iya, kalau dulu kan uangnya ingat zaman dulu. Selain itu, sekedar untuk diketahui pula, selama kegiatan berlangsung, panitia penyelenggara kegiatan juga menerapkan protokol kesehatan di mana setiap peserta maupun panitia wajib menggunakan masker dan tempat duduk pun diatur berjarak satu dengan yang lainnya. Dari Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yundi Satria, Kalteng News melaporkan.